Shalom, selamat pagi dan salam merdeka bagi kita semua. Semoga di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini kita tetap penuh semangat, penuh sukacita, dan hari lepas hari hidup kita semakin dimerdekakan karena kasih Kristus selalu menyertai kita. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini, untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus bagi bangsa dan negeri kami. Kami boleh melewati hari-hari sehingga sampai hari ini kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Biarlah kemerdekaan yang dari Tuhan selalu menjadi sukacita dan memerdekakan hidup kami untuk terus memuji Engkau. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, kiranya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 17 Agustus 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus nong manubuhon hita padua halihon sian godang ni asine rohana marhite hite haheon ni Yesus Kristus sian akan namate asa marpakirimon namangulu hita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mendengar kata dilahirkan kembali, apakah yang ada di dalam pikiran kita? Apakah seorang anak atau seorang manusia yang sudah lahir lalu dia masuk lagi ke rahim ibu dan dilahirkan kembali? Seperti percakapan Nikodemus kepada Yesus dalam Yohanes 3 ayat 4. Nikodemus berkata, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan melahirkan lagi?" Ya, mungkin bukan hanya Nikodemus yang berpikir dan bertanya demikian. Mungkin ada di antara kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita salah seorang di antara yang sama seperti Nikodemus yang mempertanyakan seorang yang dilahirkan kembali akan masuk ke dalam rahim ibu dan lahir menjadi manusia yang baru? Tentu tidak. Bukanlah demikian yang dimaksud. Seperti jawab Yesus pada ayat 5 di Yohanes 3 itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Itu tertulis di dalam ayat 6. Dalam ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap manusia harus dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi manusia yang dimenangkan, yang dimerdekakan di dalam kasih Kristus. Mengapa? Karena manusia mati karena dosa-dosa. Karena upah dosa ialah maut. Manusia tidak bisa keluar dari dosanya. Manusia tidak bisa keluar dari kegelapan, kematian yang menghantui kehidupannya. Oleh karena itu, kita bersyukur renungan kita pada hari ini
mengatakan kalau kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali menggantikan kita di dalam kematian itu. Dan kebangkitan Yesus Kristus juga membangkitkan kita dari kematian karena dosa-dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia lama kita telah mati. Manusia lama kita telah diubah dan dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Manusia lama yang tidak punya pengharapan, manusia lama yang tidak punya kekuatan di dalam kasih Kristus, menjadi manusia baru yang harus hidup di dalam pengharapan yang teguh. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan bahwasanya orang-orang yang telah dilahirkan, dia lahir kembali di dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita telah diperbarui, dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita harus menjadi baru. Hidup kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, berubah dari manusia lemah menjadi manusia yang penuh pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lagi jatuh karena pencobaan. Kita tidak boleh lagi lemah karena keinginan-keinginan daging yang begitu kuat menggoda hati kita. Banyaknya kebutuhan, banyaknya persoalan kehidupan membuat kita menuruti apa yang dikatakan oleh dunia, menuruti keinginan-keinginan daging kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Kristus Yesus telah mati dan bangkit untuk membawa kita keluar dari kegelapan itu, memberikan kehidupan yang baru bagi kita, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Apakah pengharapan itu? Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apakah sauh itu? Sauh adalah jangkar, perangkat penambat kapal ke dasar perairan, di laut, sungai, ataupun danau, sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, ataupun gelombang. Jangkar dihubungkan dengan rantai yang terbuat dari besi ke kapal dan dengan tali pada kapal kecil atau perahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita digambarkan seperti sauh, di mana sauh itulah yang membuat kita tertambat kepada Allah, tertambat kepada kuasa Tuhan yang menjaga kehidupan kita, agar kita tidak dibawa oleh arus gelombang, tidak dihembuskan oleh angin dan oleh apapun juga. Oleh karena itu, kita harus terus percaya, kita harus terus terpaut, terikat di dalam kasih Kristus, dan itulah pengharapan kita. Itulah kekuatan bagi kita jika kita menghadapi kesulitan, jika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kasih Kristus menjaga dan melindungi kita. Kasih Kristus membuat kita kuat dan bertahan, tidak goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa, dan biarlah kasih Kristus yang sudah memperbarui kehidupan kita membuat kita semakin kuat dan semakin hebat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang diperbaharui, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami mati karena kebodohan akibat dosa-dosa kami. Biarlah kebangkitan Kristus, kasih setia Tuhan, memenangkan dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.